Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan Indonesia harus waspada, Tiongkok akui masih getol ingin kuasai Laut Cina Selatan sepenuhnya dengan jor-joran kekuatan militer lautnya. Kerumitan perebutan batas wilayah Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, belum usai. Bahkan, hal itu sempat diutarakan oleh diplomat senior Cina, Wang Yi, kepada seorang pejabat Vietnam yang mengungkapkan harus saling menahan diri. Melansir Reuters yang mengutip Kemenlu Cina dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, anggota Dewan Negara Wang berbicara dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh, selama kunjungan ke Vietnam. Kunjungan Wang ke Vietnam, bagian dari tur Asia Tenggara selama seminggu, terjadi sekitar 2 minggu setelah perjalanan Wakil Presiden AS Kamala Harris ke wilayah tersebut. Perdana Menteri Vietnam mengatakan dalam pertemuan dengan Duta Besar Cina hanya beberapa jam sebelum kunjungan Harris bahwa Vietnam tidak bersekutu dengan satu negara terhadap negara lain. Cina mengatakan memiliki kedaulatan historis atas sebagian besar Laut Cina Selatan, tetapi tetangganya dan Amerika Serikat mengatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 UNCLOS, di mana Cina adalah pihak yang menandatanganinya. Klaim Beijing tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Triliunan dolar dalam aliran perdagangan setiap tahun melalui jalur air strategis tersebut, yang juga berisi daerah penangkapan ikan yang kaya dan ladang gas. Wang juga mengatakan kedua negara harus menghargai perdamaian dan stabilitas yang diraih dengan susah payah yang dicapai di Laut Cina Selatan dan waspada untuk melawan intervensi pasukan ekstrateritorial. Cina diketahui telah menggadangkan lebih dari 2 kali lipat anggaran pertahanan resminya selama 1 dekade terakhir menjadi 1.355 triliun yuan untuk tahun 2021. Dan para analis memperkirakan bahwa mereka membelanjakan jauh lebih banyak untuk pertahanan daripada yang dilaporkannya secara publik. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Kekuatan militer Cina. Pada tahun 2017, Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan targetnya untuk menjadikan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menjadi militer kelas dunia dengan kemampuan untuk berperang dan memenangkan perang global pada tahun 2049. Dan Cina tidak membuang waktu untuk meningkatkan persenjataan dan kemampuannya. Selain pengeluaran militer langsung, Cina juga banyak berinvestasi di perusahaan pertahanan milik negara dan sektor swasta untuk memperoleh teknologi baru. Ini menjadi alarm peringatan bagi Inggris dan AS tentang kebijaksanaan bermitra dengan lembaga-lembaga Cina. Hasilnya, Angkatan Laut Cina sudah menjadi yang terbesar di dunia dengan memiliki 350 kapal dan kapal selam, termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Diperkirakan 5 kapal induk akan mengapung pada tahun 2030 dan dengan cepat memperluas armada kapal perusaknya. Angkatan Laut Cina juga telah mengembangkan rudal jelajah dan balistik presisi jarak jauh, radar peringatan dini, dan sistem pertahanan udara untuk memungkinkannya mendominasi wilayah udara jauh ke Pasifik. Dan baru-baru ini meluncurkan senjata hipersonik yang dirancang untuk menghadapi kelompok kapal induk AS. Semua ini telah membuat alarm berbunyi tidak hanya di ibu kota barat, tetapi juga di Taiwan, Vietnam, dan Filipina, yang semuanya memiliki alasan untuk takut akan kekuatan maritim baru Cina yang sangat besar. Demikianlah Bray, Indonesia harus waspada, Tiongkok akui masih getol ingin kuasai Laut Cina Selatan sepenuhnya dengan jor-joran kekuatan militer lautnya.